Kalau ngomongin bisnis, apalagi buat UMKM, pasti salah satu yang bikin kepala pusing itu soal izin usaha ya kan? Belum lagi aturannya yang sering ganti-ganti. Nah, ada kabar baik nih. Pemerintah udah ngeluarin buku aturan baru, namanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Katanya sih, ini bakal mengubah total nasib UMKM di Indonesia. Apa aja isinya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah ngerasain kan, mau mulai usaha aja kok birokrasinya ribet banget. Dilempar sana, dilempar sini. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh udah jadi masalah klasik semacam, ya makanan sehari-hari lah buat para pengusaha di Indonesia. Dulu itu aturannya kayak benang kusut. Tumpang tindih, satu kementerian bilang A, lembaga lain bilang B. Nggak sinkron sama sekali. Hasilnya? Ya jelas, kita sebagai pengusaha yang jadi pusing 7 keliling. Bisnis jadi susah maju. Nah, kekacauan inilah yang jadi PR besar buat pemerintah. Dan hadirlah solusinya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Bisa dibilang ini semacam aturan sapu jagat yang tujuannya ya satu, membereskan semua keruwetan yang tadi kita bahas. Ini nih yang paling penting, ada pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Kalau dulu pemerintah itu posisinya lebih kayak wasit kan? Cuma ngawasin, kalau ada yang salah tiup peluit, kasih sanksi. Sekarang perannya berubah jadi pelatih, justru proaktif, ngebantuin, memfasilitasi, biar bisnis kita semua bisa naik kelas. Beda banget kan? Oke, salah satu gebrakan paling gede di PP ini ada di definisinya. Definisi tentang apa itu usaha mikro, apa itu kecil, dan apa itu menengah. Kriteria yang lama itu dirombak total. Kenapa? Ya karena dianggap udah nggak relevan lagi sama kondisi zaman sekarang. Jadi gini, buat Anda yang baru mau mulai bisnis, patokannya sekarang jelas. Modal usaha. Usaha mikro itu modalnya sampai 1 miliar rupiah. Kecil itu antara 1 sampai 5 miliar rupiah. Dan menengah dari 5 sampai 10 miliar rupiah. Ini jauh lebih gampang dan jelas dibanding aturan lama yang pakai istilah kekayaan bersih, yang jujur aja kadang bikin bingung hitungnya. Terus gimana kalau bisnisnya udah jalan? Nah, patokannya beda lagi. Bukan modal, tapi hasil penjualan tahunan alias omset. Usaha mikro, omsetnya sampai 2 miliar. Usaha kecil, naik jadi sampai 15 miliar. Dan menengah, omsetnya sampai 50 miliar. Angka-angka ini diperbarui biar lebih masuk akal sama kondisi ekonomi kita sekarang. Gak cuma UMKM loh yang dipermudah. Koperasi juga kecipratan untung besar. Coba bayangin, dulu kalau mau bikin koperasi primer, minimal harus kumpulin 20 orang. Sekarang, cukup 9 orang aja. Ini pangkasnya lebih dari setengah. Artinya, makin banyak kelompok atau komunitas kecil yang bisa lebih gampang punya badan hukum sendiri. Oke, kriteria udah baru, syarat-syarat lebih gampang. Terus, untungnya buat kita para pengusaha apa? Nah, ini dia nih bagian paling serunya. Akses pasar yang dibuka lebar-lebar dan perlindungan hukum yang jauh lebih kuat. Catat angka ini baik-baik, 40%. Ini beneran game changer. Artinya apa? Artinya pemerintah pusat dan daerah itu sekarang wajib hukumnya, bukan lagi himbauan ya, wajib belanja minimal 40% dari anggarannya untuk produk-produk UMKM. Jadi pasar dari pemerintah itu sekarang udah dijamin ada. Nggak berhenti di situ. Coba deh perhatiin tempat-tempat umum yang strategis. Bandara, stasiun kereta, terminal, bahkan rest area di jalan tol. Sekarang mereka juga wajib nyediain minimal 30% dari area komersialnya khusus untuk UMKM. Ini kesempatan emas banget buat jualan di lokasi-lokasi yang premium. Nah, soal izin, lupakan deh drama tumpukan dokumen. Khususnya buat usaha yang risikonya rendah, sekarang ada yang namanya perizinan tunggal. Kuncinya cuma satu, nomor induk berusaha atau NIB. Begitu Anda punya NIB, itu udah otomatis jadi izin usaha, sekaligus jadi tiket buat dapat pembinaan SNI dan jaminan produk halal. Bener-bener, satu nomor untuk semua urusan. Prosesnya gimana? Gampang banget. Cukup daftar NIB secara online, dan semua izin tadi langsung keluar otomatis. Dan ini bagian terbaiknya. Buat usaha mikro dan kecil, semua proses ini gratis, 0 rupiah. Jadi udah nggak ada lagi tuh alasan, ngurus izin mahal buat melegalkan usaha kita. Seringkali pengusaha kecil itu takut kalau udah berurusan sama hukum, ya kan? Atau bingung pas harus bikin kontrak sama klien yang lebih besar. Nah, sekarang bisa lebih tenang. Pemerintah juga nyiapin bantuan hukum gratis buat UMKM. Mulai dari sekedar konsultasi, mediasi, sampai kalau amit-amit harus ke pengadilan, itu ada pendampingan. Ini ibaratnya jaring pengaman, biar bisnis kita nggak gampang goyah. Oke, semua yang tadi kita bahas kedengarannya bagus banget ya, kayak mimpi jadi nyata. Tapi, kita juga harus realistis. Aturan sebagus apapun di atas kertas, ujian sebenarnya ya di lapangan. Dan jujur aja, ada beberapa tantangan besar yang menghadang. Setidaknya,
Ada 3 PR besar nih. 1. Kesiapan birokrasi di daerah. Apa mereka udah paham betul aturan baru ini? Siap nggak ngejalaninnya? Kedua, soal kesenjangan digital. Oke, daftar NIB memang online, tapi gimana nasib pengusaha di pelosok yang sinyal internetnya aja susah? Dan yang ketiga, ini krusial, pengawasan. Siapa yang bakal mastiin jatah 40% dan 30% itu beneran nyampe ke UMKM yang berhak, bukan malah jatuh ke tangan pemain lama yang itu-itu lagi? Ini pertanyaan besar. Jadi, setelah kita lihat semua kemudahan dan juga tantangannya, apa sih sebetulnya gambaran besarnya? Kemana arah ekonomi kerakyatan kita mau dibawa dengan peraturan ini? Pada intinya, janji terbesar dari PP 7 2021 ini adalah soal transformasi peran pemerintah. Dari yang tadinya sering kita rasakan sebagai penjaga gerbang yang banyak aturannya, sekarang berubah menjadi fasilitator. Tugasnya membuka jalan, ngebantuin, dan memberdayakan kita, para pengusaha kecil, biar bisa tumbuh besar. Jadi, peraturannya sudah ada di meja. Payung hukumnya sudah jelas dan kuat. Pertanyaan besarnya sekarang kembali ke kita semua. Bukan cuma pemerintah, tapi juga kita sebagai pengusaha, sebagai masyarakat. Apakah kita siap menyambut dan yang lebih penting, menjalankan perubahan besar ini? Karena pada akhirnya, mau sebagus apapun aturannya, berhasil atau tidaknya reformasi ini ada di tangan kita bersama.